Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lusanti Swastika dari semester 6 PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal yang berjudul Upaya Meningkatkan Perkembangan Berbahasa Anak melalui buku cerita bergambar di TK Darul Ansor Bekasi. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Masa kanak-kanak adalah masa yang optimal dalam mengembangkan setiap aspek perkembangan anak. Salah satunya aspek perkembangan anak yaitu perkembangan bahasa anak. Kenapa pada masa tersebut anak-anak sangat peka terhadap stimulus-stimulus untuk perkembangan bahasa? Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak TK dengan membawakan cerita yang berisi nilai-nilai perjuangan, keagamaan, moral, sosial, dan lain-lain baik secara lisan maupun non-lisan. B. Fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada peningkatan kemampuan perkembangan bahasa melalui bercerita dengan buku cerita bergambar pada anak usia 5-6 tahun di TK Darul Ansor Bekasi. C. Rumusan masalah. 1. Bagaimana meningkatkan kemampuan perkembangan bahasa melalui bercerita dengan buku cerita bergambar pada anak usia 5-6 tahun di TK Darul Ansor Bekasi. 2. Apakah melalui media buku cerita bergambar dapat meningkatkan perkembangan bahasa anak usia 5-6 tahun di TK Darul Ansor Bekasi? Bab 2. Tinjauan pustaka. Menurut Vygotsky, bahasa merupakan alat untuk mengekspresikan ide dan bertanya. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan melalui sistem surat, tulisan, juga menghasilkan konsep-konsep dan kategori untuk berpikir, kata, pola yang digunakan manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, pikiran, pendapat, dan perasaan. Bahasa mencakup segala bentuk komunikasi, baik yang diutarakan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat, dan ekspresi wajah. Perkembangan bahasa anak meliputi beberapa aspek yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Beberapa ahli mengemukakan dalam teori perkembangan bahasa yang meliputi: pertama, teori navitisme yang berpendapat bahwa pemerolehan bahasa pertama anak yang secara genetik telah diturunkan. Kedua, teori behaviorisme yang berpendapat bahwa pemerolehan bahasa pertama diperoleh melalui rangsangan atau stimulus dari lingkungannya. Ketiga, teori kognitivisme yang berpendapat bahwa bahasa struktur haruslah diperoleh secara ilmiah, karena pada dasarnya anak telah diberikan kemampuan berbahasa secara biologis, namun perlu juga dirangsang oleh lingkungan sekitar agar perkembangannya bahasa lebih optimal. Menurut Susanto, melatih anak belajar bahasa dapat dilakukan dengan cara berkomunikasi melalui berbagai setting berikut ini, antara lain: 1. Kegiatan bermain bersama. Biasanya anak-anak secara otomatis berkomunikasi dengan temannya sambil bermain bersama. 2. Cerita, baik mendengar cerita maupun menyuruh anak untuk bercerita. 3. Bermain peran, seperti memerankan penjual dan pembeli, guru dan murid, atau orang tua dan anak belajar dan bermain dalam kelompok. 2. Karakteristik perkembangan bahasa anak usia 5-6 tahun. Seiring dengan bertambahnya usia anak, perkembangan anak pun juga akan turut mengiringinya. Namun, karakteristik tiap anak berbeda-beda. Ada yang perkembangannya lambat dan ada yang sudah optimal. 3. Aspek-aspek pengetahuan bahasa. Ketika anak akan mempelajari bahasa, mereka sedang mengembangkan 5 aspek atau komponen berbeda: fonetik, sintaksus, morfenik, dan pragmatik. Masing-masing aspek ini rujuk kepada satu domain yang spesifik dalam pengetahuan bahasa, tetapi aspek-aspek ini tidak berkembang secara tertutup atau terisolasi dari masing-masing aspek lainnya. 3. Pengertian metode bercerita. Menurut Burhan Nurgiantoro, bercerita merupakan salah satu bentuk tugas kemampuan berbicara yang bertujuan untuk mengungkapkan kemampuan berbicara yang bersifat pragmatis. Ada 2 unsur penting yang harus dikuasai siswa dalam bercerita, yaitu linguistik dan unsur apa yang diceritakan. Metode bercerita menurut Tarigan menyatakan bahwa bercerita merupakan salah satu keterampilan berbicara yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain.
4. Manfaat bercerita. Kegiatan bercerita juga memberikan sejumlah pengetahuan sosial, nilai-nilai moral, dan keagamaan. Memberi pengalaman belajar dengan menggunakan metode bercerita memungkinkan anak mengembangkan kemampuan kognitif, efektif, maupun psikomotor masing-masing anak. Bila anak terlatih untuk mendengarkan dengan baik, maka ia akan terlatih untuk menjadi pendengar yang kreatif dan kritis. 5. Manfaat metode bercerita bagi anak TK. Bagi anak usia TK, mendengarkan cerita yang menarik yang dekat dengan lingkungannya merupakan kegiatan yang mengasihkan. Guru TK yang terampil bertutur dan kreatif dalam bercerita dapat menggetarkan perasaan anak. 6. Tujuan kegiatan bercerita bagi anak TK. Sesuai dengan manfaat penggunaan metode bercerita bagi anak TK yang telah dikemukakan, kegiatan bercerita merupakan salah satu cara yang ditempuh guru untuk memberikan pengalaman belajar agar anak memperoleh penguasaan isi cerita yang disampaikan lebih baik. 7. Buku cerita bergambar. Buku cerita anak yang nantinya dibaca harus memiliki cerita yang sesuai umur. Anak-anak lebih menyukai buku cerita bergambar. Buku cerita untuk anak usia dini harus memiliki cerita yang menarik agar anak bisa tetap fokus, mendengarkan, dan memiliki jalan cerita yang bagus dan mengandung pesan moral di dalamnya. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Tujuan penelitian. Tujuan dilaksanakannya penelitian tindakan kelas ini adalah 1. Untuk meningkatkan perkembangan bahasa anak pada anak usia 5-6 tahun di TK Darul Ansor Bekasi dengan metode bercerita menggunakan buku cerita bergambar. 2. Untuk mengetahui tentang metode cerita dengan media buku cerita bergambar terhadap peningkatan perkembangan bahasa anak usia 5-6 tahun di TK Darul Ansor Bekasi. B. Tempat dan waktu penelitian. 1. Tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di TK Darul Ansor Bekasi. 2. Waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2018-2019 di TK Darul Ansor Bekasi. C. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang dikemukakan Chemis dan MC Taggart, merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin serta dianggap paling simpel dan mudah. Hanya saja komponen acting tindakan dengan observing atau pengamatan dijadikan sebagai kesatuan. Disatukan kedua komponen tersebut disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa antara implementasi acting dan observing merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. D. Desain dan prosedur tindakan. 1. Desain tindakan. Penelitian ini untuk mengetahui keabsahan dan kevalidan dalam penelitian. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian tindakan kelas. 2. Prosedur tindakan. Prosedur penelitian tindakan kelas terdiri dari prapenelitian dan penelitian tindakan siklus. Pratindakan atau prasiklus. 1. Perencanaan, 2. Tindakan, 3. Pengamatan, 4. Refleksi. E. Kriteria keberhasilan tindakan. Kriteria keberhasilan penelitian ini adalah jika proses penelitian tindakan kelas minimal 75% dari jumlah anak didik mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditentukan oleh peneliti. F. Teknik pengambilan data. 1. Definisi konseptual. A. Pengertian kemampuan bahasa. Menurut Vygotsky, bahasa merupakan alat untuk mengekspresikan ide dan bertanya. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan melalui sistem suara, tulisan, dan juga menghasilkan konsep-konsep kategori untuk berpikir. Menurut Susanto, melatih anak belajar bahasa dapat dilakukan dengan cara berkomunikasi melalui berbagai setting. Menurut Badudu menyatakan bahwa bahasa adalah alat penghubung atau komunikasi antara anggota masyarakat yang terdiri atas individu-individu yang menyatakan pikirannya, perasaannya, dan keinginannya. B. Pengertian bercerita. Menurut Tarigan menyatakan bahwa bercerita merupakan salah satu keterampilan berbicara yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Menurut Burhan Nurgiantoro, bercerita merupakan salah satu bentuk tugas kemampuan berbicara yang bertujuan untuk mengungkapkan kemampuan berbicara yang bersifat pragmatis.
2. Definisi operasional. A. Kemampuan berbahasa. Bahasa mencakup cara untuk berkomunikasi. Pikiran dan perasaan individu dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol, seperti lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan maupun mimik yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu. B. Kegiatan bercerita dengan buku cerita bergambar. Bercerita merupakan salah satu bentuk tugas kemampuan berbicara yang bertujuan untuk mengungkapkan kemampuan berbicara yang bersifat pragmatis. Ada dua unsur penting yang harus dikuasai siswa dalam bercerita, yaitu linguistik dan unsur apa yang diceritakan. 3. Jenis instrumen. A. Observasi. B. Lembar penilaian. C. Dokumentasi. D. Validitas instrumen. Sekian penjelasan dari saya, kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.